Halo semuanya, selamat pagi. Terima kasih telah bergabung dalam presentasi online kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Yosina Utasari, NIM 2286202047. Saya dari STKIP PGRI Pacitan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang teori atau konsep pemecahan masalah matematika. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemecahan masalah matematika. Ini adalah profil saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah matematika adalah proses menemukan solusi dari suatu persoalan yang tidak langsung terlihat jawabannya. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri masalah matematika. Ciri-ciri yang pertama yaitu tidak diketahui solusinya. Masalah matematika adalah situasi yang belum diketahui jawabannya secara langsung. Seseorang yang dihadapkan pada masalah ini harus mencari tahu sendiri solusinya, karena tidak tersedia rumus atau langkah yang otomatis bisa digunakan tanpa berpikir. Ciri-ciri yang kedua yaitu memerlukan penalaran. Masalah matematika tidak bisa diselesaikan hanya dengan hafalan, namun juga perlu penalaran, menganalisis informasi yang diberikan, dan menyimpulkan secara logis untuk menemukan solusi. Hal ini melibatkan pemikiran kritis dan kemampuan untuk menyusun langkah-langkah secara runtun. Ciri-ciri yang ketiga yaitu mengandung hambatan atau tantangan. Masalah matematika menantang cara berpikir. Kenapa seperti itu? Karena tidak selalu bisa diselesaikan dengan cara biasa. Kadang juga diperlukan pendekatan baru, pemodelan, atau bahkan mencoba beberapa metode sebelum menemukan yang tepat. Ciri-ciri yang terakhir yaitu perlu strategi untuk diselesaikan. Tidak semua soal bisa diselesaikan dengan cara yang sama, namun juga dibutuhkan strategi khusus seperti menebak dan mengecek, menggambar skitsa, menyusun tabel, mencoba pola, dan membuat model matematika. Nah, sekarang kita akan masuk ke teori polya. Apa sih teori polya itu? Teori polya adalah teori pemecahan masalah yang dikembangkan oleh Georgi Polya. Georgi Polya ini merupakan seorang ahli matematika dari Hongaria, Amerika. Teori ini diperkenalkan dalam bukunya yang terkenal, yaitu How to Solve It, yang dikembangkan pada tahun 1945. Polya ini menyatakan bahwa pemecahan masalah matematika dapat dilakukan secara sistematis melalui 4 langkah utama. Untuk langkah yang pertama yaitu memahami masalah, langkah yang kedua membuat rencana, yang ketiga melaksanakan rencana, dan yang keempat melihat kembali atau evaluasi. Nah, ini adalah contoh langkah polya. Di sini ada soal atau masalah, yaitu jumlah dua bilangan adalah 20. Salah satu bilangan 8. Nah, berapa bilangan lainnya? Di sini kita masuk tahap pertama yaitu memahami. Memahami yaitu diketahui jumlah 20 dan salah satunya yaitu 8. Dan langkah yang kedua yaitu kita menentukan rencana. Langkah yang ketiga melaksanakan, dan yang keempat itu evaluasi. Selanjutnya kita masuk ke teori Brunner. Apa sih teori Brunner itu? Nah, teori Brunner dikembangkan oleh Jerome Brunner, yaitu seorang psikolog pendidikan asal Amerika Serikat. Teori ini menjelaskan bagaimana anak-anak belajar melalui tahapan representasi mental yang berkembang seiring usia dan pengalaman mereka. Jerome Brunner mengembangkan teori belajar yang menyatakan bahwa siswa memahami konsep melalui 3 tahap representasi, yaitu 1. Enaktif atau tindakan fisik, yang kedua ikonik atau gambar visual, dan yang ketiga yaitu simbolik atau bahasa dan angka. Kita masuk ke teori Vygotsky. Vygotsky
merupakan teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky, seorang psikolog asal Rusia. Ia menekankan bahwa perkembangan berpikir anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Selanjutnya yaitu strategi pemecahan masalah, yaitu ada menebak dan mengecek. Yang kedua, membuat tabel. Yang ketiga, menggambar diagram. Yang keempat, mencoba kasus sederhana. Dan yang terakhir yaitu menyusun persamaan. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dalam belajar berbasis masalah, yaitu yang pertama, meningkatkan berpikir kritis. Yang kedua, mendorong kerjasama. Yang ketiga, melatih logika dan penalaran. Dan yang keempat yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu. Setelah kita memahami kelebihannya, kita masuk ke tantangannya, yaitu tantangan dalam pemecahan masalah. Untuk yang pertama, kesalahan dalam memahami soal. Yang kedua, kurang latihan strategi. Yang ketiga, terburu-buru dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, takut mencoba pendekatan yang berbeda. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemecahan masalah adalah inti dari pembelajaran matematika yang mendorong siswa berpikir kritis, kreatif, dan logis. Teori Polya memberikan langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan masalah, yaitu memahami masalah, merencanakan, dan melaksanakan serta mengevaluasi masalah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.